Halo guys, ngerasa nggak sih kalau hari-hari ini cuacanya kayaknya ekstrim banget ya panasnya? Meskipun mungkin di beberapa wilayah itu masih ada sedikit hujan ya. Nah, menurut BMKG, kita sekarang ini lagi di masa peralihan dari musim hujan ke kemarau yang berlangsung dari Maret sampai Mei 2026. Nah, perubahan cuaca yang cepat di masa pancaroba ini bisa berdampak ke kesehatan loh. Contohnya nih, flu sudah menjadi langganan saat musim pancaroba ya. Lalu sakit kepala bisa karena panas ekstrim, kena kepala, jadi pusing. Dan penyakit yang paling Indonesia banget nih, yaitu masuk angin. Ya mungkin karena kalian merasa gerah, lalu kelamaan di depan kipas angin atau AC. Akhirnya ujung-ujungnya masuk angin deh. Nah, tahukah kamu bahwa hampir 80% orang Indonesia itu mengobati sendiri kalau lagi sakit, atau istilahnya swamedikasi. Nah, ini data dari BPS, terutama untuk 3 penyakit yang saya sebutkan tadi ya. Bisa jadi lemari obat di rumah kita itu lebih lengkap dari kotak P3K di sekolah atau di kantor. Nah, di video ini saya mau spill nih mitos-mitos populer soal penyakit seperti sakit flu, sakit kepala, dan masuk angin. Tentunya seperti biasa, akan kita tampilkan juga fakta dan datanya. Oke, yuk kita gas! Mitos pertama, anak muda sekarang jarang sakit. Nah, apa iya? Faktanya, mereka bukan lebih sehat sih, tapi mereka itu punya konsep berbeda tentang sakit. Jadi, berdasarkan data riset pasar yang kami lakukan di tahun 2025, semakin muda usia atau generasinya, mereka akan semakin jarang minum obat. Contohnya nih, untuk obat masuk angin, di Gen X itu ada 59,4% ya, yang mengkonsumsi obatnya. Sedangkan di Gen Z hanya 34%. Jadi hampir setengahnya nih. Lalu untuk obat sakit kepala, generasi milenial ada 40,6% yang minum obat sakit kepala dalam 3 bulan terakhir. Sementara Gen X itu lebih banyak, ada 52,3%. Dan Gen Z ternyata hanya 31,4%. Begitu pula dengan obat flu. Nah, coba lihat nih perbandingannya. Gen Z 36,3%, Gen Y 44,8%, dan Gen X 50,2%. Memang sih kalau semakin tua, ya otomatis daya tahan tubuh kita juga semakin lemah ya. Namun, Gen Z ini menganggap sakit itu seperti flu, masuk angin, atau sakit kepala sebagai sinyal burnout. Satunya, solusinya ya mungkin bukan obat warung, bukan paracetamol, tapi bisa jadi solusinya adalah nongkrong di warung kopi yang estetik, kulineran, ke Blok M misalnya, atau healing ke tempat wisata. Nah, laporan dari Nielsen tahun 2025 juga menyebutkan ada 69% konsumen Indonesia yang bilang bahwa kesehatan emosional dan mental sekarang itu lebih penting dibandingkan 5 tahun yang lalu. Nah, yang jadi drivernya tentu saja Gen Z. Nah, kalau menurutmu gimana guys? Kalau sakit, apakah langsung minum obat warung? Atau istirahat saja? Atau malah healing? Coba tulis di kolom komentar ya guys. Lalu ada mitos kedua nih. Obat flu, obat sakit kepala, dan masuk angin itu antar merek berbeda-beda komposisinya. Faktanya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, tapi untuk obat masuk angin itu memang biasanya lebih ke obat herbal ya. Berbeda dengan obat flu atau sakit kepala yang lebih ke obat kimiawi. Meskipun demikian, sebenarnya istilah masuk angin itu nggak ada sih di kamus kedokteran ya. Nah, ini bukan saya yang ngarang, tapi dari Kemenkes RI ya. Jadi sebenarnya tidak ada penjelasan medis mengenai penyebab, diagnosis, gejala, dan pengobatan dari masuk angin ini. Bahkan di negara lain pun
istilah masuk angin ini tidak ada padanan katanya. Sedangkan obat flu dan obat sakit kepala lebih ke obat kimia, dan coba kalian balik kemasannya. Nah, antar merek yang lain itu tentu isinya kurang lebih mirip ya. Nah, kita coba cek obat-obatan yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Tentunya berdasarkan hasil riset kami ya, di tahun 2025, Bodrex ternyata adalah obat sakit kepala yang paling diingat oleh konsumen, diikuti oleh Paramex, Panadol, Oskadon, dan Decogen. Dan biasanya obat-obatan itu mengandung paracetamol. Lalu untuk obat flu, berdasarkan hasil riset kami, merek yang paling diingat adalah Mixagrip, diikuti oleh Ultraflu, Bodrex flu dan batuk, Procol, lalu adalah Panadol Cold and Flu. Nah, selain paracetamol, biasanya obat-obatan itu juga mengandung chlorpheniramine maleat, atau juga ada decongestan. Nah, ini berarti kalau kamu lagi flu, selain minum obat flu, tapi juga minum obat sakit kepala barengan, nah itu bisa jadi overdosis paracetamol nih, karena kandungannya sama. So, sebelum minum obat warung, perhatikan juga kandungannya guys. Mitos ketiga, kafein dan obat itu adalah musuh besar. Ini bisa jadi benar atau bisa jadi salah ya. Jadi faktanya di beberapa merek obat, coba cek kemasannya, salah satu komposisinya ada kafeinnya, misalnya untuk obat sakit kepala. Namun ini murni kafein, karena ada studi juga di Journal of Clinical Pharmacology tahun 2007 bahwa kafein itu bisa mempercepat penyerapan paracetamol lewat lambung, menurunkan pH lambung sehingga obat lebih mudah terserap, lalu bisa juga dia mengecilkan pembuluh darah otak yang melebar saat kita pusing. Nah, tapi hati-hati nih, berdasarkan sumber lain di Halodoc, kalau kafeinnya di kopi itu beda lagi ya. Jadi minum kopi setelah minum obat itu memang sih tidak terlalu dilarang, tapi harus diperhatikan potensi interaksi yang mungkin terjadi dan jam konsumsinya ya. Jadi jangan langsung minum. Nah, sebagai contoh nih, penyerapan obat antasid misalnya, yang berfungsi untuk menetralisir asam lambung, dapat terganggu oleh kopi yang bersifat asam. Jadi hal ini dapat mengurangi efektivitas antasid itu dalam meredakan gangguan pencernaan. Jadi amannya sih ya berikan jeda waktu ya minum kopi selama mungkin ya 1-3 jam lah untuk mengurangi resiko dari interaksi si kafeinnya. Nah, kalau menurutmu gimana guys? Pernah nggak nih minum kopi sambil minum obat? Boleh ya. Kalau yang pernah, boleh ceritakan bagaimana rasanya di kolom komentar. Oke, itu beberapa mitos yang berkaitan dengan obat-obatan, terutama yang berkaitan dengan sakit flu, sakit kepala, dan masuk angin. Mungkin di episode lain kita akan membahas mitos tentang penyakit-penyakit lainnya. Saya Aryo dari indonesiadata.id berkolaborasi dengan Kode Marketing. Hati-hati, sekarang lagi musim pancaroba, jaga kesehatan dan jalani pola hidup sehat. Stay healthy, dan sampai ketemu di episode berikutnya. See you, bye.